Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yogi. Gimana kabarnya teman-teman TK aku bro hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah semangat sekali. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang mau jadi kapten hari ini? Tunjuk tangan. Aku. Oke, silakan. Fadil yang jadi kapten. Yuk, teman-teman nyanyi dulu yuk. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok kita tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Tangan bersila lipat, tundukkan kepalanya. Ayo kita berdoa. Silakan Kapten Fadil. Ayo teman-teman, kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Amin. Doa ketenangan orang tua. oh di sadari Wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan mudahkanlah perkataanku agar mudah dipahami. Amin. Apalagi Pak Guru? Doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Doa kebaikan. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Salamnya Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Fadil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, senang sekali pagi ini Allah jumpahkan kita kembali dengan suasana yang sangat cerah. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua, sehat? Sehat Pak Yogi. Alhamdulillah. Teman-teman, kalau kita ngelihat nih keluar, Masya Allah ya, banyak sekali sekolah kita itu di sekelilingnya ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Ini kalau kalian nanti menyempatkan jalan-jalan keliling dengan ayah bunda pas waktu senggang di siang atau sore hari, kalian di sana boleh keliling ke bawah. Masya Allah, di depan pekarangan kelas kita, wah, aneka bunga yang bermacam-macam warna teman-teman. Kemudian kita naik lagi ke atas ya, ada tangga tuh di jembatan, lalu ke perpustakaan, naik lagi ke atas. Di sana ada kebun yang indah sekali. Lalu di situ ditumbuhi macam-macam sayuran yang sangat seger, teman-teman. Lalu ada juga yang di bawahnya hidup ikan. Ya. Macam-macam tuh, ada ikan nila. Kemudian, Masya Allah Pak Yogi ngelihat itu di sungai itu, teman-teman. Ternyata di depan kelas kita ada sungai itu ditanami oleh bapak-bapak tim support. Itu ada ikan bawal sama ikan nila, teman-teman. Ada kakak kelas yang Masya Allah kemarin itu mancing dapat ikan bawal. Wah, Seru banget ya. seru banget. Nanti kalau sekolah kita bisa mancing di situ, Pak Yogi. Harus izin Bu Guru sama Bapak tim supportnya. Nanti kalau diizinin, wah boleh tuh kalian sama ayah boleh ajak mancing di situ ya. Nah, kita boleh ke sekolah Pak Yogi? Boleh sih, tapi teman-teman kalau bisa jangan pagi-pagi. Kenapa pagi-pagi nggak boleh? Karena pagi-pagi di sekolah banyak Bapak Ibu guru, juga kadang suka ada kakak STC yang masuk, teman-teman. Jadinya wah, khawatir ya kalau kebanyakan kerumunan, khawatir nanti ada virus yang ikut. Jadi kita lebih aman siang atau sore hari, apalagi kalau weekend, Sabtu dan Minggu. Nah, itu boleh kalian jalan-jalan kalau kalian rindu kangen sama sekolahan ya. Nah, Masya Allah ya,
Kalau kita lihat tuh teman-teman yang tadi yang Pak Yogi ceritain, ada tanaman ya, ada bunga-bunga, ada sayuran, ada ikan, ada sungai airnya yang mengalir. Itu kemahakuasaan Allah yang telah menciptakannya. Apalagi kalau pagi-pagi itu ada hujan rintik-rintik datang ikutan, Masya Allah, indah sekali teman-teman. Ya, diiringi dengan rumput hijau yang di lapangan itu yang wah, menambah suasana nyaman di sekolah itu. Kira-kira siapa sih teman-teman yang menciptakan semua itu? Allah. Siapa? Coba siapa? Allah. Betul, Rizka. Yang menciptakannya Allah. Kita nggak bisa nyiptain. Kita bisanya hanya membuat, bukan menciptakan. Contoh nih, kalau kita ingin membuat alat untuk menyiram dari botol bekas, bisa kita menciptakannya, membuatnya. Yang menciptakan siapa? Hanya Allah. Kita hanya bisa membuatnya aja, ya. Tapi yang menciptakan seluruhnya hanyalah Allah. Masya Allah. Nah, itu kemahagungan, kemahakuasaan Allah, Masya Allah ya. Mungkin kalian kalau lihat keluar rumah, di depan rumah masih ada tanaman-tanaman yang kalian rawat. Coba siapa itu yang menumbuhkannya? Bukan kalian. Mentang-mentang kalian udah ngasih pupuk, ya. Itu wah, merasa itu aku tuh yang udah ngasih pupuk, udah nyiramin, maka dia tumbuh. Kalau teman-teman tahu, kira-kira yang ngasih tenaga buat kita ngambil pupuk itu siapa, teman-teman? Ibu aku. Kan ibu aku kasih makan aku. Ibu sih kasih makan, teman-teman. Tapi makanan yang dimakan itu asalnya tetap dari Allah juga. Ibu nggak bisa ngasih makan kita kalau Allah nggak ngasih rizki kepada ibu kita. Ibu ngasih rizki, Allah ngasih rizki. Pak Yogi, aku mau nanya. Iya, silakan. Gimana Ais? Gimana? Memang Allah ada di sekolah. Masya Allah, teman-teman. Nih, pertanyaan Ais bagus banget nih, teman-teman. Ada yang tahu Allah itu ada di mana sih? Di mana ya? Nah, ayo. Nah, ada yang tahu? Nah, Allah mengatakan ketika idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang aku, Allah katakan fa inni qarib. Jawabannya adalah sesungguhnya aku ini dekat. Jadi teman-teman, Allah itu maha dekat. Dekat banget dengan kita. Ya. Kemahaagungan, kemahakuasaan, kemahabesaran Allah itu sangat dekat dengan kita. Lalu kalau kalian bertanya, Pak Yogi kok Allah nggak kelihatan? Iya, kita nggak bisa lihat Allah, Pak Yogi. Betul, Rizka. Jadi tidak setiap yang kelihatan itu tidak ada. Contoh nih, misalkan Fadil lagi kembung perutnya, habis dikerok sama mamanya tiba-tiba kentut. Wah, bau. Kentut kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak kentutnya? Ada. Coba kalau nggak ada, pasti pasti mamanya Fadil nggak akan mual nyium bau kentutnya, karena bau kecium, berarti kentut itu ada, teman-teman. Jadi tidak setiap yang ada itu harus kelihatan, teman-teman, karena kemahagungan, kemahakuasaan Allah tidak nampak, tapi ada. Contohnya gini nih, teman-teman. Nih, kita di dada sebelah kiri kita pegang, teman-teman. Ada yang berdetak. Ini adalah jantung kita. Kemudian kita pegang lagi di leher kita di sebelah kiri sini. Ada juga nih yang berdetak. Lalu kita pegang di tangan kita nih, di sebelah sini kita pegang. Ada juga yang berdetak. Kalian tahu itu yang berdetak itu apa sih? Ternyata Allah memompa darah ya dari jantung ke seluruh tubuh kita itu
sehingga ada detak itu. Nah, kalau Allah tidak memompas jantung kita berhenti memompa darah, apa yang terjadi teman-teman? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, ya. Apapun makhluk hidup, ya, baik binatang ataupun manusia, ketika sudah meninggal, maka darahnya udah nggak ngalir lagi, udah nggak ngalir lagi dia. Nah, karena apa? Karena udah meninggal. Yang memompa darah, yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa bernapas, menghirup napas. Siapa itu? Dialah Allah. Pak Yogi mau tanya. Apa? Silakan Rizka. Allah bisa jalan apa enggak Pak Yogi? Allah bisa jalan nggak teman-teman? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Allah bisa jalan nggak? Ya. Allah bisa jalan kemanapun. Kira-kira bisa nggak ya? Punya kaki Pak Yogi. Allah punya kaki nggak? Nah, ini dia teman-teman. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Dalam sifat 20 yang ditulis oleh Imam Sanusi, ya, dalam salah satu kitab beliau, Allah itu berbeda dengan yang baru. Tidak bisa Allah itu disamakan dengan manusia, dengan kita. Allah bisa berjalan, Allah punya kaki, Allah punya tangan, Allah punya hidung, punya mulut, punya mata, ya. Nggak bisa disamakan. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Dia nggak mungkin bisa disamakan dengan kita. Sebab yang Allah ciptakan itu bukan kita aja. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan lautan, matahari, ya. Allah ciptakan hutan, gurun, ya, semuanya Allah ciptakan. Tidak mungkin Allah harus menyerupai salah satu di antara makhluknya, ya. Jadi Allah tidak bisa diseumpamakan dengan kita manusia. Itu teman-teman. Gimana? Mau tanya lagi Pak Yogi. Apa? Silakan Rizka. Allah itu ada berapa sih Pak Yogi? Nah, teman-teman, Allah ada berapa sih? Ada 5. Ada 5. Banyak sekali. Ada berapa, Pak Dir? Ada banyak, kan ada di Ada mana-mana. Kan ada di mana-mana ya, kata Aisyah. Ya, sebenarnya teman-teman, Allah sudah mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang satu. Allah itu satu, teman-teman. Allah tempat meminta segalanya. Kita minta apapun sama Allah. Tak punya ayah, tak punya anak, tak punya ayah ibu, tak ada yang sama dengan Allah. Allah itu maha satu. Allah tak punya anak, Allah tak punya ayah dan ibu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi teman-teman, kita tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa, ya. Sebab dalam agama Islam tidak dibenarkan Allah itu diumpamakan dengan makhluknya, ya. Sebab Allah itu maha besar, tidak bisa diseumpamakan dengan makhluknya yang kecil, ya. Malaikat Jibril aja teman-teman sangat besar banget itu. Itu bumi kita ini bagi dia itu seperti kelereng teman-teman, saking kecilnya. Makanya apalagi Allah yang menciptakan malaikat Jibril yang sekian besarnya, yang mempunyai 600 sayap. Allah tidak bisa diumpamakan seperti malaikat. Malaikat kecil bagi Allah. Apalagi kita, ya kita nggak ada apa-apanya. Jadi Allah nggak bisa diseumpamakan dengan makhluk teman-teman. Begitu ya. Jadi yang penting yang bisa kita pikirkan apa teman-teman saat kita membayangkan, satu adalah tentang hidup kita yang bisa kita bayangkan dengan akal kita, ya, yang terbatas ini. Yang tentang hidup kita apa? Dari mana asal kita? Untuk apa kita Allah ciptakan?
akan kemana setelah kita penciptaan. Itu tentang hidup, teman-teman. Lalu yang kedua tentang manusia, tentang diri kita sendiri, ya. Tentang manusia, tentang diri kita sendiri, tentang segala organ tubuh yang ada dalam diri kita. Allah ciptain mata kita untuk melihat, Allah ciptain telinga kita untuk mendengar, hidung kita untuk menghirup, gitu ya. Nah, itu tentang manusia dan tentang alam semesta ini. Itu aja. Semua ciptaan Allah itu yang bisa kita indra, dengan indra kita itu yang bisa kita bayangkan keagungan Allah lewat penciptaan itu. Maka di sanalah kita akan merasa kecil, ya, dan kita akan merasa dekat sebab Allah Maha mendengar loh. Kalian ngumpet-ngumpet di ayah bunda tidak tahu kalau kalian ngambil sesuatu. Ingat Allah tahu. Ketika ditanya, Fadil udah sholat asar belum? Udah. Ingat, kalau kita belum bilangnya belum aja. Sebab Allah Maha tahu. Walaupun ayah dan bunda kita nggak tahu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Gitu, Maha segalanya ya Pak Yogi. Allah Maha segalanya, ya. Allah Maha segalanya, teman-teman. Allah Maha baik, Allah Maha lembut, ya. Begitu teman-temanku, ya. Baik, dari sini ya, insya Allah mudah-mudahan sampai kesempatan ini kita bisa terus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Pak Yogi ya. nanya lagi. Boleh, silakan Rizka. Biar disayang Allah gimana Pak Yogi? Nah, oke, ini pertanyaannya bagus nih teman-teman. Tentunya kita semua ingin disayang Allah, karena itu Allah perintahkan kita untuk menunaikan kewajiban, menjauhi segala yang Allah larang, dan mengerjakan segala yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya apa yang kita lakukan agar disayang Allah? Kita harus tahu apa tujuan hidup kita, teman-teman. Apa kira-kira? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan kita ini bukan untuk kita pengen punya rumah yang mewah, bukan untuk kita mencapai cita-cita menjadi seorang polisi atau pilot atau presiden dan lain sebagainya. Tujuan kita adalah untuk ibadah aja, ya. Apapun itu kita niatin untuk ibadah karena Allah, maka Allah akan senang kalau di hati kita ada Allah aja yang kita lakuin, kita berbuat baik kepada ayah bunda, kita lakuin sholat, ya, kita berbuat baik kepada siapa saja, itu kita niatin karena Allah. Tuh, gitu Rizka. Oke, Pak Yogi. Karena Allah Maha pencemburu juga loh. Allah bisa marah juga loh. Allah Maha pencemburu kalau dalam hati kita, misalkan kita ingin disanjung oleh orang atau oleh makhluknya, Allah nggak senang, Allah marah. Makanya di situ apapun yang kita lakukan saat kita disanjung sama orang, saat kita mengerjakan sesuatu, kita jangan sekali-kali terbesit di dalam hati kita ingin disayang sama ayah bunda, ingin disayang sama kawan-kawan, tapi ingin disayang sama Allah duluin. Ayah bunda, teman-teman, siapapun itu akan ngikut kalau kita niatnya ingin disayang Allah duluan, ya. Kenapa sih Fadil rajin banget sih nyapu halaman setiap hari? Karena Allah Maha indah, Allah suka keindahan, maka itu aku ingin disayang Allah, seperti itu, ya. Itu teman-temanku, ya. Oke, Pak Yogi. Baik, siapa lagi yang mau bertanya lagi? Kalau kita di dalam mobil, Allah ada, Pak Yogi? Di dalam mobil Allah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ada, karena mobil itu, walaupun mobil ini bukan diciptakan oleh bukan diciptakan oleh Allah langsung, ya, dibuat oleh manusia, tapi Allah yang menghendaki penciptaan mobil. Ya, Allah yang berkuasa menggerakkan mobil. Walaupun mobil itu digerakkan oleh bahan bakar, ya. Allah ada dimanapun, ya.
Allah ada dimanapun kita berada. Kita tidak bisa luput dari pandangan Allah. Jangankan di dalam mobil, teman-teman. Kita bersembunyi di dalam gua yang gelap banget. Ya. Kayak Uzaifah nih, senang sembunyi di dalam gua nih. Tahu nggak? Allah tahu. Ya, walaupun ayah bunda kita nggak tahu. Allah tahu. Allah ada di situ. Allah hadir. Ya, gitu teman-teman. Oke, Pak Yogi. Berarti Allah ada di mana-mana ya? Iya, jadinya Allah itu ada dimanapun kita berada. Allah itu selalu menyertai kita. Sebab tadi kata Allah, "Idza sa'alaka ibadi anni", ketika ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawabnya adalah, "Wa inni qarib", aku itu dekat, kata Allah. Dan Allah mengijabah semua apapun yang kita minta. Jadi nggak usah ragu-ragu minta semuanya. Allah itu senang diminta. Kalau kita nggak senang berdoa sama Allah, Allah malah benci sama kita. Seolah kita sombong. Ya, Allah ini senang diminta. Ya, apapun yang kita inginkan, mintalah sama Allah. Ya, gitu. Insya Allah Allah memberikannya. Itu teman-temanku. Oke, Pak Yogi. Baik teman-teman. Iya, terima kasih ya. Ini karena sudah lumayan, kita cukupin dulu ya teman-teman untuk buka kelas hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan yang berikutnya dengan Bapak dan Ibu guru. Oke? Jadi cukup dulu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Dadah, teman-teman.